Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Miss Vinda. Baik, kali ini Miss Vinda akan mengajarkan kalian tentang tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Oke, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari anak-anak. Benda di sekitar kita itu beraneka ragam bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga berukuran kecil. Nah, ayo perhatikan benda-benda di sekitar kalian ya. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, kira-kira apakah benda itu ya? Apakah kalian tahu? Benda adalah termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, benda itu juga batu, gelas, dan buku juga termasuk benda ya anak-anak. Nah, benda itu terbagi menjadi 2 macam ya anak-anak ya, yaitu benda hidup, kemudian benda mati. Nah, tadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk ke dalam benda hidup ya anak-anak. Nah, kemudian gelas, batu, dan buku itu masuk ke dalam benda mati anak-anak ya. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang, ya. Jadi, jika mereka tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa, berarti bukan benda ya anak-anak ya. Sampai sini apakah dapat dimengerti? Semoga kalian semua paham ya. Lanjut. Nah, kemudian apakah yang bukan termasuk benda? Kemudian, bagaimana sih membedakan benda yang bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Kemudian bagaimana dengan panas? Oke, kita lanjutkan ya. Yang bukan termasuk benda adalah cahaya, kemudian panas. Loh, kenapa ya mereka bukan benda? Cahaya dan panas bukanlah benda anak-anak, karena cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang anak-anak, ya. Apakah sampai sini dapat dipahami? Sekarang untuk lebih jelasnya, apakah kalian bisa memegang cahaya? Tidak ya anak-anak ya, hanya dapat dirasakan. Kemudian, apakah kalian dapat memegang panas? Tidak juga ya. Sampai di sini dapat dipahami? Good job, kita lanjut. Menurut sifat dan wujudnya, benda dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Tapi untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton di video-video Miss selanjutnya. Ya, jadi jangan sampai kelewatan ya. Ini akan Miss jelaskan di pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Tugas kalian adalah amatilah gambar-gambar di bawah ini, kemudian lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Tadi kan Miss sudah jelaskan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan termasuk benda. Nah, kalian paham kan ya? Jadi, kalian melingkari mana yang bukan termasuk benda, ya? Sudah jelas kan tadi? Oke, lanjut. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya loh. Sifat fisik benda itu misalnya warna, bentuk, kekuatan wujud, atau ukurannya. Contohnya, ukuran. Kalian bisa diperhatikan di gambar di sini ya. Ada lemari, ada ban, ada kursi dan buku. Sudah tampak jelas sekali. Antara lemari dan ban, ukurannya sangat berbeda ya anak-anak ya. Ban dengan lemari lebih besar mana?
Betul, lemari lebih tinggi ya, ban lebih kecil. Oke. Kemudian kursi dan buku. Sudah jelas sekali, buku itu lebih kecil dari kursi ya. Kursi itu lebih besar dari buku. Sama dengan ban. Kursi dan ban itu sangat berbeda sekali ya ukurannya ya. Lebih besar kursi pastinya. Nah, dari keempat benda di sini ukurannya sangat jelas sekali berbeda-beda. Ya, lanjut. Dari bentuknya, ada bola, ada tanda lalu lintas, kemudian ada dompet, ada jam dinding, ada figura, ada batu, dan ada catur. Nah, sudah sangat jelas-jelas sekali di sini dari bola dan tanda lalu lintas ini sudah tampak jelas. Ini lingkaran, ini segitiga, ya. Kemudian ini segi, kemudian di persegi, dan kemudian di segitiga. Tapi segitiganya memiliki volume. Kemudian ini persegi panjang. Kemudian batu juga tidak beraturan ya bentuknya ya. Kemudian ada catur. Bentuknya juga sangat-sangat berbeda. Jadi sudah jelas ya, benda itu memiliki bentuk yang berbeda. Lanjut. Yang ketiga adalah warnanya. Setiap benda memiliki warna yang berbeda. Contohnya, gelas ini berwarna biru, ya, atau hijau toska ya. Kemudian gelas cantik ini warnanya abu-abu ya anak-anak ya. Nah ini. Kemudian botol tinta warnanya ungu. Sudah jelas abu dan ungu itu berbeda sekali. Kemudian pensil, kedua pensil ini berbeda warna ya. Ada yang oranye, ada yang ungu, ya. Kemudian penghapus papan tulis, warnanya krem gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Jelas ya anak-anak ya? Oke. Nah, tugas kalian adalah memperhatikan benda-benda di sekitar kalian, di sekeliling kalian ya. Kemudian kalian kelompokkan benda-benda tersebut ya, berdasarkan yang tadi tuh yang Miss jelaskan, ukuran, kemudian benda, kemudian bentuk ataupun warnanya. Kalian masukkan, misalkan kelompok 1 itu ukuran, kelompok 2 itu bentuk, kelompok 3 itu warna, atau bebas terserah kalian ya. Intinya dikelompokkan ya yang di sekitar kalian. Termasuk misalnya contoh, kalau lemari ini masuk kelompok 1 misalnya kayak gitu. Atau TV aku masuk kelompok 2 misalnya seperti itu. Bagaimana? Paham ya anak-anak ya? Oke, semoga dapat dipahami. Lanjut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya anak-anak ya. Salah satu ciri-ciri benda itu yaitu dalam bentuk fisiknya itu mempunyai 3 ciri ya, yaitu tadi memiliki ukuran, kemudian bentuknya yang berbeda, kemudian tadi warnanya. Nah, untuk mengetahui berapa sih ukuran benda ini dan kemudian sama atau berbeda ya, dan lebih besar yang mana ya ukuran benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, itu perlu kita lakukan yang namanya ya pengukuran. Apa sih sebenarnya itu pengukuran? Pengukuran yaitu kegiatan menentukan besaran yang dimiliki suatu benda anak-anak. Dan dalam pengukuran kita dapat menggunakan satuan. Satuan itu misalnya sentimeter, meter, milimeter, gram, kilogram, ya, meter, kilometer. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dalam pengukuran juga terbagi menjadi 5 pengukuran. Itu yang sederhananya ya, sebenarnya masih banyak lagi. Macam-macam pengukuran. 1. Pengukuran panjang. 2. Pengukuran berat. 3. Pengukuran ketebalan. 4. Pengukuran suhu. 5. Pengukuran waktu. Nah, Miss akan memberikan contoh gambar-gambar pengukuran panjang, berat, ketebalan, dan suhu, kemudian waktu ya. Nah, di sini ada gambar anak sedang mengukur badannya sendiri ya.
mengukur tinggi badannya, ya. Kemudian di sini juga ada seseorang membuat suatu garis dengan menggunakan penggaris. Kemudian di sini juga ada seorang bapak-bapak sedang mengukur tembok dengan menggunakan roll meter. Nah, di sini adalah kegiatan dalam pengukuran panjang. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian di sini yaitu ada suster sedang mengukur suhu badan anak tersebut. Di sini termasuk kegiatan pengukuran suhu. Ya, lanjut. Seseorang mengukur ketebalan suatu besi ya dengan menggunakan jangka sorong. Ya, sebenarnya ada lagi untuk mengukur ketebalan itu dengan mikrometer skrup. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada anak sedang mengukur berat badannya ya dengan timbangan pastinya. Di sini seseorang sedang menimbang sayuran. Nah, di sini termasuk adalah kegiatan. Nah, di sini ada termasuk kegiatan pengukuran berat. Oke, lanjut. Yang terakhir. Di sini ada orang sedang melihat jam tangan. Ya, di sini termasuk pengukuran waktu. Atau pengukuran waktu bisa juga ketika kita sedang lari ya. Kita menggunakan stopwatch. Nah, di situ kita dapat mengetahui percepatan ketika kita berlari dan apakah kita lambat ketika kita berlari. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat di situ berapa detikkah ya atau berapa menitkah kita ketika sedang berlari. Lanjut. Nah, dalam pengukuran juga memiliki macam-macam alat ukur yang berbeda ya anak-anak ya. Yang pertama, alat ukur pengukuran panjang. Ada penggaris, meteran baju, kemudian roll meter. Nah, yang kedua, alat pengukur berat. Contohnya timbangan badan, timbangan buah dan sayuran. Atau bisa bumbu juga ya. Yang ketiga, alat pengukur ketebalan. Contohnya di sini ada jangka sorong, kemudian mikrometer skrup. Nah, yang Miss tadi jelaskan ya. Bagi kalian yang belum pernah melihat jangka sorong dan mikrometer ini, kalian bisa melihat di sini ya, sudah Miss kasih contoh. Oke, lanjut. Alat pengukuran suhu. Ada termometer suhu dan ada termometer suhu ruangan. Kalau yang ini suhu ruangan ya, yang berdiri tegak. Lanjut ya. Yang terakhir yaitu alat pengukur waktu. Wah, ini mah sudah paham kalian ya, pasti sudah sering bertemu ya. Ada jam tangan, ada stopwatch yang bisa jelaskan tadi, dan ada jam pasir. Nah, jam pasir ini apakah kalian sudah pernah melihatnya? Jarang ya anak-anak ya. Nah, jam pasir ini adanya sebelum jam tangan dan stopwatch ini ada ya. Jadi mereka sebelum membuat jam tangan itu terobsesi dari sini ya. Ini jam yang sangat-sangat sederhana dan tradisional sekali. Mungkin bisa ditemui di museum atau bisa orang menjual dengan harga yang mahal ya. Tapi kalian juga bisa membuatnya loh sendiri ya. Bisa digunakan dengan botol kemudian diisikan dengan pasir ya. Nah, yang ini adalah stopwatch. Stopwatch ini biasanya dilakukan oleh para olaragawan ya atau atlet ya untuk mengukur berapa percepatan ketika dia berlari atau berapa percepatan ketika mereka berolahraga ya. Seperti itu. Oke. Semoga kalian dapat dipahami. Kita belajar matematikanya. Setiap alat ukur mempunyai satuan yang tadi Miss jelaskan ya. Ada sentimeter, ada meter, ada milimeter, ada kilogram, gram ya. Di sini untuk kalian semua kelas 3 kita
mengukurnya dengan penggaris dulu ya. Nah, penggaris di sini yaitu untuk mengukur apa anak-anak? Iya, untuk pengukuran panjang ya. Nah, satuannya adalah biasanya sentimeter. Itu dalam penggaris. Ada juga yang penggaris kalian yang di bawahnya atau di baliknya itu biasanya ada inci juga ya. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur yang lainnya ya. Misalnya kalau timbangan tadi itu biasanya gram atau kilogram ya. Kemudian tadi ada mikrometer skrup. Nah, itu biasanya satuannya milimeter. Ya, kemudian ada juga sama jangka sorong juga milimeter. Ada juga sentimeter juga. Kemudian ini roll meteran, itu juga sentimeter. Kemudian ada meteran baju ya. Nah, itu juga sebenarnya sentimeter, tapi bisa juga sampai meter ya. Dan masih banyak lagi anak-anak ya. Oke. Ya, ini yang Miss bilang tadi, ada penggaris yang satuannya ada 2 ya. Oke. Yang di bagian atas itu sentimeter ya anak-anak ya. Kemudian yang di bagian bawah itu inci. Nah, yang perlu kalian ketahui ya anak-anak ya, ketika kalian mengukur ya, itu harus dimulai dari 0 ya. Harus dimulai dari angka 0 agar ketika kalian mengukur akurat ya. Jangan sampai penggaris kalian patah kemudian kalian ukur begitu aja, tidak nantinya ukuran itu tidak akurat ya, karena kita tidak tahu nih ini dari mana nih, maksudnya patahnya itu lurus atau bengkok atau gimana, karena nggak rata kan. Nah, jadi kalian itu harus benar-benar diperhatikan ketika mengukur ya, harus dari angka 0. Kalau misalnya patah ya udah beli lagi ya, jangan dipakai ya, nanti jadinya salah ya pengukurannya. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Oke, lanjut. Tugas kalian adalah, tadi Miss sudah jelaskan ya bagaimana cara mengukur yang benar ya. Jadi dimulai dari 0. Nah, sekarang kalian tugasnya yaitu mengukur benda-benda yang ada di bawah ini. Nah, ada penghapus, ada krayon kecil, ada krayon besar, ada pensil, ada spidol, ada pulpen. Nah, semua ini berada di angka 0 ya awalnya ya, ujungnya ya. Nah, kalian harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan asal mengukur karena nantinya tidak akan akurat. Oke. Bagaimana? Sampai di sini dapat dipahami ya? Oke, good job. Lanjut. Nah, tadi kan benda dapat dibedakan dari ukuran, warna, dan bentuknya ya. Nah, sekarang ternyata anak-anak, benda itu dapat dibuat dari bermacam-macam bahan yang berbeda-beda ya anak-anak ya. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan masih banyak lagi anak-anak ya. Nah, setiap benda yang memiliki perbedaan bahan itu menghasilkan suara bunyi yang berbeda. Nah, ayo kita dengarkan bunyi-bunyi dari berbagai alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu anak-anak. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis ya. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu anak-anak. Mari kita berlatih membuat pola irama sendiri, ya, membuat pola irama lagu
dengan cara menggunakan alat musik ritmis ataupun tepuk tangan. Nah, nanti Miss akan jelaskan. Nah, seperti ini. Yuk kita berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut ya. Nah, kalau 5 jari itu ketukan kuat atau disimbolkan K. Kemudian kalau 2 jari itu ketukan sedang atau disebut dengan simbol M. Kemudian kalau 1 jari itu lemah ya, dengan dengan simbol L ya. Kalau sedang itu berarti medium ya. Kalau misalnya itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau misalkan lemah itu berarti large ya. Nah itu makanya simbolnya ML ya, sama K ya. Nah ketuklah dengan kuat untuk K dan ketuklah dengan lemah untuk L. Nah seperti itu ya. Nah pola 1, pola 2, dan pola ketiga. Bagaimana? Udah ya anak-anak ya? Oke. Nah, tugas kalian adalah bersama teman kalian atau keluarga kalian, buatlah pola irama sendiri, tampil di depan kelas, atau kalian bisa mengirimkan sebuah video ya. Kemudian perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok kalian ya. Kalian boleh dengan alat sederhana ya, sesuai dengan ketukan yang telah dijelaskan Miss tadi ya, dengan menggunakan tangan tadi tuh. Kalau kuat gimana, kalau sedang bagaimana, kalau lemah bagaimana. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah kalian juga bisa dengan menyanyikan lagu teka-teki ya. Kemudian kalian orang tua kalian atau teman kalian mengiringi ketika kalian menyanyikan lagu teka-teki ya. Kira-kira apakah kalian pernah mendengar lagu teka-teki? Yuk kita nyanyikan bersama-sama yuk. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Seperti itu ya anak-anak ya. Mudah kan? Oke, kalian bisa menggunakan alat musik sederhana ya. Kalian bisa bernyanyi dengan diiringi musik dengan menggunakan alat-alat sederhana ya. Oke, kalian bisa membantu teman kalian atau orang tua kalian. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya dan kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku semua.